Dari itu kami mengganti petal bovine serum dengan suplementasi dari manusia. Kemudian kami juga melakukan immunomagnetic sorting untuk memisahkan agar yang kami temukan adalah benar-benar hanya stem cell saja. Jadi yang bukan stem cell tidak kami temukan di sini. Dengan immunomagnetic extraction kami mendapatkan high pure and viable cell. Kemudian juga melakukan flow cytometry characterization. Stem cell mesenchymal harus positif terhadap CD73, 105 dan 29. Ini di kanan dari threshold, garis threshold ini berarti ini adalah positif mesenchymal stem cell. Kemudian dia harus negatif terhadap CD34, 45 dan HLA-DR. Maka di sebelah kiri threshold dia negatif. Kemudian kami melakukan differentiation assay terhadap stem cell. Seperti yang dikatakan Dr. Yuda bahwa stem cell harus bisa berdiferensiasi menjadi sel lain. Kami coba mendiferensiasikan menjadi sel adipose dan osteoblast. Maka dengan pengecekan Euler staining benar ini adalah adipose, dan dengan pengecekan alizarin red ini adalah osteoblast. Kemudian untuk memastikan bahwa yang diberikan itu adalah produk yang layak, maka harus dilakukan pemeriksaan aberasi kromosom dan karyotyping agar secara genetis yang diberikan itu adalah stabil, tidak ada kerusakan genetis pada sel yang ditumbuhkan. Kami melakukan vinblastine sulfate staining untuk mengetahui adanya aberasi kromosom. Kemudian bagaimana bisa menghasilkan produk-produk dari sel yang spesifik? Banyak manipulasi yang bisa dilakukan. Ada yang secara mekanis, ada yang secara kimiawi. Untuk melakukan manipulasi secara kimiawi mungkin kami perlu berpikir ulang karena kita tidak tahu trace elemen yang akan terbawa oleh produk sel ketika kita melakukan manipulasi secara kimiawi. Maka dari itu kami hanya melakukan manipulasi secara mekanis dengan berbagai macam teknik kultur. Salah satunya adalah dengan fluorescer soft lithography. Di sini sel dicoba untuk ditumbuhkan dalam medium berlapis, yaitu antara liquid, gas, and liquid. Jadi di sini mesenchymal stem cell ini akan melakukan agregasi dengan jumlah sel yang dapat beragregasi lebih banyak, yang diharapkan sel ini akan mempunyai sifat seperti embryonic stem cell walaupun dia bukan embryonic stem cell. Kemudian yang lain adalah dengan teknik 3D hanging drop. Ini adalah teknik yang sangat konvensional dan sudah banyak laboratorium melakukan. Kemudian dengan teknik gravity microfluidic, ini menggunakan petri khusus. Di sini sel akan mengalami aliran fluida seperti di dalam tubuh. Jadi pertumbuhannya tentu akan lebih baik dan lebih mirip dengan apa yang terjadi di tubuh kita. Kemudian ini juga akan mengerjakan 3D spheroid culture. Di sini tujuannya sama, yaitu agar sel bisa mensekresikan produk yang lebih banyak, mirip seperti embryonic stem cell walaupun dia bukan embryonic stem cell, dan untuk menstimulasi interaksi interseluler yang lebih baik daripada sel itu harus berinteraksi dengan tempat dia tumbuh. Karena ketika sel itu berinteraksi dengan temannya sendiri dengan lebih baik, maka dia akan mengeluarkan produk lebih banyak. Kemudian satu lagi, yaitu dengan teknik hipoksia. Kami melakukan stres pada sel. Sel ditumbuhkan pada kondisi tekanan oksigen yang rendah, 2%, biasa digunakan untuk menstimulasi pengeluaran faktor-faktor angiogenesis. Jurnal pada tahun 2012 dari Cell Death and Differentiation mengatakan bahwa culture of human mesenchymal stem cells have low oxygen tension, improve growth and kinetic stability by activating glycolysis. Jadi ini kami sudah membuktikan bahwa dengan kultur pada kondisi stres hipoksia, sel itu akan lebih survive daripada sel yang dikultur pada kondisi yang kultur pada umumnya, yaitu dengan CO2 5% dan O2 20%.
Ternyata memang dari population doubling, artinya kemampuan sel untuk membelah itu lebih tinggi, dan total aneuploidy atau kerusakan kromosomnya itu lebih rendah pada yang dibiarkan pada kondisi hipoksia daripada normoksia. Tujuan digunakannya metode hipoksia adalah untuk meningkatkan faktor-faktor yang diinduksi oleh gen hypoxic inducible factor. Bisa kita lihat di sini signaling hypoxic inducible factor, betapa banyak gen yang akan diaktifkan, khususnya angiogenesis dan anti-apoptosis gen. Kemudian bagaimana kita memproses produk dari sel yang telah disekresikan? Tentu yang pertama adalah melalui pengumpulan, lalu dikonsentrasikan dengan sentrifugasi, kemudian di screening adanya mikoplasma dan mycotoxin seperti prosedur yang dilakukan pada produk-produk yang lain. Kemudian dilakukan ultrafiltration proses. Tujuan dari ultrafiltration proses ini adalah untuk memilih protein-protein spesifik. Jadi di sini akan dicoba untuk memisahkan protein berdasarkan gelas molekulnya. Jadi tidak akan full protein yang ada di dalam media itu kita berikan kepada pasien, tidak. Kita akan memilih dari sekian kilodalton sampai sekian kilodalton active protein itu yang akan diberikan. Setelah di ultrasentrifugasi, maka protein dengan berat molekul tertentu tersebut akan didilusi dengan larutan NaCl atau larutan fisiologis lain dan siap untuk disimpan dan diterapikan. Kemudian ini adalah proses yang seharusnya dilaksanakan untuk mengetahui kepastian isi dari apa yang kita berikan. Apakah ultrafiltrasi yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan benar menghasilkan protein dengan berat molekul sekian kilodalton. Harus dilakukan proteomic analysis yang paling mungkin dilakukan hanya 2 dimensi elektroforesis karena keterbatasan alat, khususnya tidak hanya di kami tapi di Indonesia juga memang belum ada. Jadi hanya 2 dimensi elektroforesis yang bisa dilakukan. Kemudian ini dari Journal of Proteomics tahun 2009 sudah mencoba untuk mengetahui isi dari produk sel tadi. Banyak sekali produknya. Ada antiinflamasi, enzim yang berfungsi pada metabolik, anti-apoptosis, growth factor, heat shock protein, bukan artifisial. Jadi kita memanfaatkan tubuh kita sendiri sebagai media untuk meregenerasi. Lalu yang kedua, regenerate adult tissue from endogenous cell is a promising approach for treating disease that may face fewer obstacles to clinical translation than other approaches. Jadi di sini saya mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa dengan memperbaiki stem cell endogen yang ada di dalam tubuh kita, tidak memberikan stem cell dari luar tubuh terus ditransplantasikan kepada kita, itu akan lebih baik karena secara klinis tentu halangannya akan lebih sedikit. Dengan masalah etik, masalah reject, atau masalah selnya nanti akan overproliferasi dan tidak berdiferensiasi seperti yang kita inginkan, ini akan lebih baik. Dan yang terakhir, cell-free secretum atau produk sel yang bebas sel ini berperan sebagai faktor paratrin yang berfungsi sebagai sinyal pada kerusakan jaringan dalam upaya untuk regenerasi secara endogen dari tubuh kita. Selain kita juga bisa menggunakan delivery dari faktor transkripsi seperti yang dilakukan pada jurnal tentang cardiac cell tadi dengan faktor transkripsi. Terima kasih untuk tim-tim semua yang sudah mendukung. Kemudian matur nuwun. Ya, terima kasih kepada Dr. Yuyun dan Dr. Bodo yang mungkin secara namanya secara usia barangkali ilmunya melampaui usianya, dan ternyata serbuan Korea terhadap Indonesia bukan hanya boyband saja ya, tapi ilmu mestinya harus juga menyerbu Indonesia. Betul. Sekali lagi aplaus untuk Dr. Yuyun. Untuk selanjutnya pembicara
kami persilakan Ibu Dr. Indah Yulianto, spesialis kulit kelamin, yang akan menyampaikan aplikasi klinis penggunaan stem cell dan produk pada berbagai kelainan klinis. Terima kasih sudah waktu yang diberikan. Sebelumnya kami mengaturkan selamat datang pada Prof. Mandiri, pada teman-teman senior, Ibu Dr. Simon dari Jakarta, Bapak Bambang, Bapak Pandu Setiawan yang jauh-jauh dari Jakarta mau hadir bersama kami semua. Di sini sebetulnya kami tidak ada yang ahli, terus terang saja kami semua baru meneliti bisa-bisa. Jadi saya bukan ahli, semua bukan ahli, jadi kami sangat bersyukur didatangi oleh para ahli, karena sebetulnya kami tidak dengan ahli dan juga ya. Ini sementara intermezzo dulu, titipan dari Ibu Dr. Titik Murtolo, di mana ada pasien yang sangat berat sekali yang dilimpahkan kepada kami sekretum produk dari mama. Jadi ini adalah kecelakaan, brain damage, kemudian facial damage, kemudian toraknya menancap di paru-parunya, menusuk paru-parunya dalam keadaan koma. Jadi sudah koma 3 minggu, kemudian beliau menelpon kepada saya, "Dok, harusnya diapain, Dok?" Tapi beliau tidak berani karena tidak diizinkan oleh rumah sakit tersebut. Dan di rumah sakit itu, di ICU selalu ada CCTV-nya, sehingga saya itu diperhatikan CCTV-nya kalau persis dia menghadap ke sana, langsung suntik saja. Oleh karena 2 minggu sudah habis 1 miliar tidak ada kemajuan, kemudian saya bimbing, di mana CCTV-nya? Loh, kita menghadap sana, suntik pahanya. Jadi saya dari Solo itu memerintahkan suntik. Ini sangat kontroversial sekali, oleh karena keadaan yang sudah demikian beratnya, masih banyak dokter spesialis yang meragukan. Jadi ini kami sampaikan lebih dahulu slide. Jadi ini matanya sudah keluar satu, jadi sudah area itu matanya itu sudah ngeri sekali. Ini keluarganya kan dokter semua, maka menghubungi kami. Slide. Ini setelah kita suntik sekali, ini matanya sudah mulai kembali normal, masuk, kemudian sudah bisa sedikit-sedikit bernafas. Ini masih dalam keadaan koma minggu ketiga. Kemudian suntikan setiap hari sampai ke 4 slide. Beliau sudah bisa memenuhi anjingnya sendiri. Jadi ini adalah merupakan suatu intermezzo betapa kadang-kadang stem cell ini dianggap sebagai bukan yang mirip seperti mukjizat. Asal kita melaksanakan dengan betul, maka dia akan memberikan hasil yang luar biasa. Dan saya peringatkan sekali lagi bahwa membuat stem cell bukan menimbun uang di bank. Oleh karena kita bekerja stem cell itu harus bekerja dengan nurani. Sekarang akan saya mulai paper saya disuruh. Jadi memang yang kami sampaikan itu pasti adik-adik yang masih kecil, Mbak Yuyun, Mbak Wiwit, Mbak Yeni, Mbak siapa lagi nanti yang ikut. Alhamdulillah, oleh karena memang ini adalah ilmu regeneration, ilmu yang 100 tahun pun belum selesai. Jadi di sini tentu kami bekerja sama dengan berbagai macam dokter. Stem cell ini bukan individualistis. Stem cell ini mengajarkan musyawarah dan mufakat. Semua ini diajarkan oleh Al-Quran. Tapi Mbak Yuyun mengatakan harus hipoksi lebih bagus. Oleh karena Al-Quran juga mengatakan kalau Anda berpuasa, Anda akan menjadi lebih bagus, Anda akan menjadi lebih soleh, Anda akan menjadi lebih sehat. Maka dikerjakan itu sebetulnya kita harus kembalikan pada Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran memang sungguh-sungguh 100% hakul yakin betul. Jadi ini kami teruskan saja, tidak perlu. Ini kami tampilkan sedikit oleh karena setiap hari pasien-pasien kami baik melalui telepon maupun yang datang maupun email selalu menanyakan, "Dok, satu stem cell bisa untuk semuanya?" Ya enggak lah, emangnya mukjizat. Saya itu kan enggak mungkin. Oleh karena kan kita berasal dari jarum yang berlain-lainan. Jadi kalau kulit tidak sama dengan otot, tidak sama dengan jantung, tidak sama dengan ginjal. Jadi ilmu biomolekuler ini memang para dokter yang mau belajar stem cell harus belajar.
Jadi jangan cuma misalnya nyuntik, aku kepingin suntik dok supaya awet muda, cantik kayak Mbak Titi Puspa. Selalu itu aja yang ditanyakan, jadi itu bingung juga. Padahal ini untuk penyakit selang. Stem cell ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bapak Dr. Hewan Yuda, kemudian Apik Yuyun, anak Yuyun dan sebagainya. Dia mempunyai self renewing dan kemampuan untuk bertransdiferensiasi. Jadi self renewal itu menurut ilmunya ada yang asimetrik, cell division sama simetrik. Tapi kami tidak akan membahas di sini, ini terlalu mendalam. Cukup garis besar saja. Slide. Kemudian yang self renewal stem cell itu asimetrik cell division itu tujuannya itu dia untuk memaintain, menjaga jumlah stem cell di dalam tubuh manusia. Jadi intrinsik asimetrik cell division sama extrinsik. Slide. Kalau intrinsik asimetrik cell division itu satu stem cell dibagi menjadi bisa menjadi daughter cell keturunannya yang akan berbeda. Dari setiap itu akan berbeda. Satu sel daughter ini mirip dengan orang tuanya, parenternya, sedangkan satu sel yang lainnya akan menjadi progenitor cell. Inilah dasar yang digunakan oleh para peneliti untuk menanamkan sel itu dalam tubuh manusia. Sebetulnya tubuh manusia yang digambarkan oleh Prof. Soeharto Motta Putra itu harusnya menjadi media pengganti media di luar. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Ridho tadi. Jadi sebetulnya intinya ini adalah ini. Daughter cell ini akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia sebagai pengganti yang satu menjaga supaya stem cell kita tetap baik. Ini gambarnya, kita terus saja. Ini tadi Dr. Ridho sudah menyampaikan. Stem cell ini jadi micro environment ini memang di dalam stem cell akan dijumpai. Dia ini micro environment ini akan berinteraksi dengan stem cell yang lain, di mana dialah merupakan calon atau bahkan menentukan aku jadi baik atau enggak. Itu tergantung dari interaksi antara stem cell yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian berbagai macam growth factor pasti berbeda-beda. Jadi tidak sama liver, jantung, pankreas tentu akan berbeda. Jadi ini adalah definisinya berbagai macam. Dia menggunakan interaction antara sel, interaksi antara sel dengan tetangganya. Kita ini diperintahkan oleh Allah bersilaturahmi supaya kamu ini panjang umurnya. Maksudnya apakah memang kita panjang umur menjadi 1000 tahun yang diberikan oleh Pak Yuda atau 200 tahun oleh Prof. Taat? Bukan. Panjang umur itu telomere kita menjadi panjang sehingga walaupun kita ini sudah sepuh-sepuh, tetapi seperti Bu Titi Puspa sudah sepuh, ya Allah ampun, cantiknya luar biasa, selnya tetap muda sehingga beliau ini menghasilkan efektivitas yang luar biasa. Sebetulnya itu yang dikandung di dalam Al-Quran. Ini adalah kalau di dalam tubuh itu ini demikian ruwetnya sehingga kita memang harus hati-hati sekali. Jadi tidak semua datang, dok saya mau suntik standar, terus suntik yang penting bayar, itu tidak boleh. Jadi anamnesis harus jelas, tujuannya dia untuk apa, sakitnya apa, indikasinya apa. Jadi ini harus penting sekali. Apa yang harus disiapkan untuk pasien ini, bukan setiap datang terus suntik supaya dia menjadi cantik, tidak betul. Kemudian siapa sel apa yang bisa digunakan untuk regenerasi? Jadi memang tidak ada yang renewal cell di seluruh dunia ini, selain saja tidak ada. Laser yang secanggih apapun tidak mampu melaksanakan renewal cell. Chemical killing yang sehebat apapun tidak mampu melaksanakan renewal. Yang bisa hanya stem cell. Dia harus berasal dari jumlah sel yang berpuluh-puluh. Jadi kalau orangnya kurus kering seperti cacing tidak ada lemaknya, yang diambil ngapain diambil? Jadi kan membahayakan. Jadi jumlah sel yang diambil itu harus banyak dan harus sehat. Apakah orang gendut seperti Pak Jokowi? Apakah bagus lemaknya? Tidak bagus. Itu mah gendut banget, itu obes. Jadi itu selnya aging. Maksudnya bukan saya menghina Pak Jokowi, bukan, tetapi sel aging itu tidak punya
Sinyal ini diem. Mau diapa-apain di telepon, halo Pak Jokowi. Misalnya di telepon misalnya. Halo, dia diem saja. Aku ngantuk, aku lemes. Ngapain dia diambil? Kalau dia nanti kita ambil, kita kembangkan menjadi standar, ya dia lemes juga. Dan mau bergerak, makin lemes selnya, makin mahal. Oleh karena dia butuh makan terus, akibatnya gemuk. Pak Jokowi yang gemuk. Jadi memang sumbernya pun harus sehat. Kemudian orang yang famous, ya lebih bagus kita ambil oleh karena badannya sehat. Jadi ini sumber dari stem cell ini banyak sekali ya. Dari sum-sum tulang dikatakan di beberapa literatur bahwa sel itu saat ini ada 237 masa-masa. Dapat dikembangkan sebagai stem cell 237 saat ini. Mungkin besok berubah menjadi 3, kita juga tidak mengerti. Oleh karena Allah yang Maha mengetahui dan manusia itu sangat manusia itu tidak ada juga sangat unik sekali. Jadi ini stem cell yang ada di dalam ini masih ini saja. Slide. Ini adalah gambaran bagaimana stem cell ini bekerja. Kalau kita ini kena katakanlah satu saja jerawat, apalagi kalau dia seorang dokter kulit kayak saya ini, pasiennya kan mestinya tuh, kok dokter kulit jerawatnya banyak, hitam-hitam bekasnya, kan kita stres, ya kan? Kadang-kadang itu kok tidak kontrol di sana, tidak mau dokternya banyak jerawatnya, saya nggak bisa ngobatin, gitu kan? Saya kan repot, jadi misalnya ahli tambah rambut, tapi rambutnya sendiri aja botak, apa yang mau dia? Kalau kamu aja rambutnya botak atau hitam dan sebagainya, ini adalah hati-hati sekali. Dan di sini adalah remedy yang disuguhkan oleh stem cell. Kalau dia repair itu bisa oleh karena luka, sembuhnya pasti ada sekarang. Oleh karena setiap perbaikan DNA ada cacatnya, tidak dia sempurna. Apalagi kalau memang sudah dalam keadaan kronis inflammation pada orang-orang kakinya, dan hitam sekali. Jadi oleh karena diabetes kakinya hitam, kadang-kadang ini kayaknya itu juga sekali oleh karena sakit. Ya oleh karena saya ini dokter kulit, kalau mereka kan sini, kalau ini saya hitam, kalau pengen putih tuh, kok pengen putih? Kalau dilihat suami kan supaya nyaman dok putih. Oh ya. Dan saya selalu lihat jadi ini goal dari body healing. Jadi memang saya bekerja khusus body healing. Oleh karena prinsip saya, setiap penyembuhan luka apapun asalnya, dimanapun ada dari tubuh, selalu body healing, tidak ada yang bukan body healing. Maka reconstruction dari body healing itu original architecture function of the injured tissue. Slide. Tissue body healing ini ada repair and regeneration. Slide. Tadi repair sudah disebutkan, dia digantikan oleh fibrosis scar. Slide. Kalau regeneration, replacement of injured tissue by the same resident cell or by differentiation of progenitor stem cell in tissue committed cell. Jadi memang sungguh-sungguh akan diganti dengan sel yang sama, dengan cara betul. Jadi kalau misalnya jangan sampai salah, oh ini matanya ini mau picek ini, oh ya dong nggak apa-apa dong suntik misalnya, ini jadi pulang, ini jadi picek sungguhan dia. Jadi dalam hal ini walaupun dia replace dari jaringan yang rusak, si dokter pun harus bisa mengganti apa yang harus saya ganti. Bukan sembarangan setiap saya suntikan. Ini adalah regeneratif, bagus, tapi ini scar. Ya, jadi ini bedanya oleh karena banyak sekali mechanical force, kemudian electrical manipulation dan sebagainya. Gene therapy itu mempengaruhi regeneratif medicine selain. Ini adalah berbagai komponen pada bis jaringan kulit. Jadi memang banyak sekali efek-efeknya. Ada antioksidan, ada trauma, ada sel, ada paragreen, ada autogreen, ada thermal injury, ada mechanical injury dan sebagainya. Jadi memang microenvironment itu luar biasa. Jadi tidak semudah yang dipikirkan. Setiap sakit harus bisa sembuh dengan stem cell dalam waktu sehari. Kalau bisa 1-2 menit saja tidak mungkin, oleh karena tidak ada mujizat lagi. Jadi ini yang ini memang sekarang ini yang sedang meluas di negara kita ini adalah xenogenic transplantation. Jadi transplantasi
untuk dari bahan produk hewan untuk manusia. Itu namanya xenotransplantation. Dan yang bisa di sini informal ada yang mengerjakan dari manusia. Slide. Ini adalah slide. Jadi stem cell ini sudah bergerak demikian hebatnya di Jerman ini. Bahkan dalam menstruasi ini bisa untuk ambil stemnya. Air susu ibu yang masih punya putra, ibu susunya yang bisa masih menyusui, tolong diperiksa, mungkin bisa diperiksa. Jadi umbilical cord semua ini bisa semua. Jadi ini menghasilkan, makanya kita ini baru beberapa saja. Ini aja dan sulitnya, masya Allah, dan memang sulit sekali oleh karena stem ini mungkin sampai akhir hayat tidak akan berhenti dan tidak akan selesai. Oleh karena begitu luar biasa penelitian yang terjadi. Sekali lagi saya selalu mengatakan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu mengerti akan stem cell. Oleh karena kita semua hanya sebagai peneliti saja. Slide. Kenapa adipocyte? Adipocyte adalah berlian, jadi bukan yang obes. Kalau obes tidak berlian, itu tak penyakit. Jadi repot yang obes ini. Kenapa? Slide. Kalau kita mengambil dari sumsum tulang, merepotkan sekali, biayanya mahal, dokter bedahnya banyak, susternya banyak. Kalau ini tidak memenuhi GCI, ditolak juga oleh Amerika. Seperti kita di Muadi, banyak yang ditolak 1001 macam oleh karena tidak memenuhi. Ini bahaya sekali kalau kita bone marrow diri dan mahal. Selain sedangkan kalau lemak kita ini punya lemak sendiri. Saya ini berulang-ulang diambil lemaknya, dibuatkan oleh Mbak Yuyun. Tapi oleh karena tidak izin, katanya Mbak Yuyun, lemaknya dokter itu habis kasih stevia, katanya oleh karena tidak izin, tapi lemak yang jadi tidak boleh Mbak Yuyun dibuatkan oleh karena terus tidak izin, tidak mau proliferasi. Jadi dia bisa berkembang ke berbagai macam tergantung dari faktor apa yang dibutuhkan dan faktor apa yang digunakan untuk pertumbuhan organ itu. Selain ini adalah liposuction yang biasa dikerjakan, kemudian akan dikerjakan di laboratorium di mama. Slide. Prosesnya slide. Ini sel-selnya dikerjakan. Slide. Ini sudah mengalami konfluen. Sekali lagi saya menyampaikan yang sudah disampaikan Dr. Yuyun bahwa walaupun selnya kelihatannya ruwet banyak hebat sekali, belum tentu stem selnya ini ada satu atau dua. Jadi jangan percaya dengan pemandangannya seperti ini, oleh karena ini harus dievaluasi. Mungkin hanya 2%, mungkin 3%. Alhamdulillah kalau bisa 50%. Oleh karena kita mau mengambil sekretomnya. Selain ini adalah teman saya ada di ruangan ini, bukan begini ya. Beliau dulu pernah kelainan pada rambut, sekarang beliau ada di sini dan sekarang kita juga memberikan pada saat itu AAPI, skeleton yang berasal dari adipusatnya beliau sendiri. Kita suntikan oleh karena permintaan beliau. Slide. Ini 1 bulan kemudian. Slide. Ini 2 bulan. Slide. 2 bulan. Tidak perlu tahu, tapi sebetulnya dia ada di ruangan ini setelah apa. Jadi kalau saya itu bohong, itu ada orangnya bohong ini. Ini perempuan, ini testimoni. Ada orangnya, ini tidak bohongnya. Slide. Juga umbilical cord. Slide. Jadi tadi dokter yang tadi itu menerima AAPE. Mengapa? Oleh karena beliau sudah tidak punya rambut sama sekali. Akibatnya kan nanti ada pertanyaan, loh kok nggak ada rambut yang disuntik gitu, apa bisa ya? Stem cell ada di bulbus nggak ada nih. Sini sudah nggak ada. Kita bisa menggunakan epidermis. Jadi pada stem cell epidermis itu ada stem cell. Kemudian juga pada lemak. Jadi kita bisa mengambil memicu dari sana sehingga progenitor yang kita gunakan sekretom itu tidak sama dengan orang yang masih punya rambut ya. Dan ini adalah yang dikerjakan oleh tim dari Denmama, yaitu dari Tali Pusat. Slide. Ini dikerjakan oleh Mbak Yuyun CS, Mbak Yuyun, Mbak Yeni, Mbak Yeni. Slide. Dan ini adalah peta. Jadi peta itu apa itu? Kita gitu ya sudah tidak punya rambut 10 tahun yang lalu oleh karena luka bagaimana tidak pernah tumbuh rambut. Ini ada sekali ya. Jadi sampai pada saya dulu. Apa mungkin ya dari lapak bisa melihat sudah sekar semua, kemudian ada jaringan fibroisasi yang sudah
tebal sekali. Jadi saya juga pikir-pikirnya sudah saya mencoba yang dihasilkan dari laboratorium